Matamu picak. Matamu picak. Jancuk jarang kok niku ancen. Matamu picak. Jancuk jarang kok niku ancen. Dobol. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrang, Rasulullah nggak pernah megang dada. Matamu picak. Ustadz kalau ngomongnya kasar, Nabi Muhammad SAW nggak pernah kasar, nggak masalah. Matamu picak, nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disana. Kesiki aku yang memiliki wong, gak butuh sanjungan, gak kaya-kayaan aku, terserah. Aku kudu ngomong kasar ya kasar halus ya, nggak usah diedit, nggak masalah. Halo semuanya, selamat datang di Markibong Channel. Hari ini kita akan mengabarkan berita dari seorang penceramah kontroversial. Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur, dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran dinilai telah menghina organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam sebuah pernyataannya di acara Dialog salah satu channel YouTube. Lalu siapakah sosok Sugi Nur? Pria bernama lengkap Sugi Nur Raharja, lahir di salah satu desa di Banten. Pada tanggal 11 Februari tahun 1974. Dirinya sempat berpindah tempat tinggal, di mana pada umur 2 tahun Gus Nur pindah ke Bantul, Yogyakarta. Setelah dirinya pindah ke sebuah desa yang bernama Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sugi Nur yang dahulu adalah pemain debus, hingga dia mencopet dan menipu orang dengan gendam. Sekaligus berprofesi sebagai penjual obat keliling dengan menggabungkan ilmu agama, sehingga mendapatkan gelar Ustadz. Kata Denny Siregar. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Mungkin saat menjual obat inilah si Sugi melatih kemampuannya berbicara di depan publik. Ya pasti dengan tipu-tipu supaya obatnya itu laku. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai Ustadz. Sugi Nur adalah seorang ustadz yang sering berdakwah melalui media sosial. Dirinya kerap menyebutkan hal-hal yang kontroversial bahkan berujung ditersangkakan. Pada September tahun 2018, Forum Pembela Kader Muda Nahdlatul Ulama melaporkan Sugi Nur ke Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Sugi Nur dilaporkan dengan dugaan menghina Nahdlatul Ulama dan Banser. Di dalam video berdurasi 1 menit 26 detik, yang diunggah di media sosial. Polda Jatim akhirnya menetapkan sebagai tersangka pada November tahun 2018. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam di ruang penyidik 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur akhirnya ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik di media sosial. Meski menerima penetapan statusnya sebagai tersangka, Gus Nur menilai statusnya tidak adil. Kasus pencemaran nama baik bermula dari rekaman video miliknya yang dibuat di salah satu pesantren di Kota Palu, Sulawesi Tengah bulan Mei lalu yang kemudian diunggah ke media sosial. Videonya dilaporkan oleh Koordinator Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi karena dinilai menghina NU. Kasus penghinaan Nahdlatul Ulama kemudian masuk persidangan pada tanggal 23 Mei tahun 2019. Dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut sendiri lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun.
Kontroversi Sugik Nur tidak hanya sampai di situ. Pada kasus penusukan Syekh Ali Jaber saat dakwah di Lampung, pada tanggal 13 September tahun 2020 lalu juga dikecamnya. Sugik Nur menuding bahwa pelaku penusukan yang teridentifikasi bernama Alvin Andrian tersebut mengalami gangguan jiwa. Saya, sudut pandangku, inilah kegagalan rezim. Di rezim ini kiai dibacok, di rezim ini musola dirusak, di rezim ini masjid dirusak, di rezim ini anjing masuk masjid, di rezim ini imam sholat dibacok sampai mati, ya, di rezim ini penista agama, di rezim ini semuanya hancur nilai-nilai peradaban agama. Dan anehnya di rezim ini semua pelaku kriminal, penganiayaan, penusukan, pembunuhan ustadz, ulama, kiai, pengasuh pesantren rata-rata divonis gila. Tidak hanya itu, Sugik Nur juga kerap melontarkan kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sugik Nur dalam platform media sosial menyebut pemerintahan Jokowi penuh dengan kebohongan. Ya intinya saya dulu sama dengan kebanyakan orang, saya nggak ngurus politik, buta politik, siapapun presidennya terserah lu lah, sama dengan yang lain-lain gitu. Dulu saya hanya sibuk dakwah, cari nafkah, keluarga, sudah nggak ngerti politik, tidak mau tahu politik. Nah tapi tiba-tiba ujuk-ujuk lahir rezim seperti ini, kayak tiba-tiba ada Pujanda, ada Deddy Siregar, tiba-tiba ada Jokowi, tiba-tiba ada Luhut Bin Sarpanjaitan, saya sebut nama aja lah ya. Tiba-tiba lahirlah rezim seperti ini gitu kan. Dan tiba-tiba di mata saya tiba-tiba bohong, tiada hari tanpa bohong. Dan lagi-lagi Sugik Nur kembali berurusan dengan Nahdlatul Ulama. Sugik Nur dianggap menghina Nahdlatul Ulama. Ya tadi tuh bisa jadi keneknya Pujanda ya kan? Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut dan sopirnya Kiai Haji Sirot, mungkin gitulah. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di. Dan atas hinaan itu Sugik Nur dilaporkan ke polisi. Laporan itu dilakukan oleh Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Aziz Hakim. Polisi pun menerima pelaporan itu dengan nomor register LP-B-05-10-10-2020 tertanggal 21 Oktober tahun 2020. Sugik Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tak hanya sekali ini. Tentu kami merasa ini tidak boleh kami diamkan, perlu kami mintai pertanggungjawaban Sugik Nur. Oleh karena itu kami mencoba melaporkan ke Bareskrim, kata Aziz di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Tadi aku dikirimi apa? Generasi muda NU, generasi muda NU. Sepurane aku ngomong ini rek. Iki mari buka ya, gak batal poso. Generasi muda NU merilis 20 ustad apa radikal Wahabi, termasuk aku di kono, matamu. Generasi muda NU itu orang mana sih? Aku kok nggak ngerti. Itu dari dulu aku dengar orang ini, dari dulu, cuman kan nggak ada waktu, rek. Ada yang bilang jual nasi goreng. Siapa sih adminnya generasi muda NU itu? Coba, misalkan perempuan lebih cantik mana sama istri-istriku? Hei, generasi muda NU, taek. Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-buka yuk. Jangan-jangan kamu kere, jangan-jangan kamu jangan-jangan aku penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis, gak apa-apa lutis itu.